Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang sistem jualan yang tanpa modal tapi bisa untung besar banget. Namanya adalah palu gada. Jadi selain dropship, itu ada sebenarnya salah satu sistem atau bisa dibilang cara untuk jualan yang tanpa modal dan kita bisa mendapatkan untung yang besar banget, yang gede banget. Tapi ini agak sedikit nekat menurutku. Namanya adalah palu gada. Apa itu palu gada? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tentang bisnis-bisnis yang bisa membantu kalian dalam berbisnis, terutama bisnis online. So, lanjut ke videonya. Jadi palu gada itu apa sih? Sebenarnya palu gada itu bukan yang ini ya, bukan palu, really palu gitu, enggak. Tapi palu gada itu singkatan. Singkatannya dari apa? Palu itu apa lu mau, gada itu gue ada. Jadi palu gada itu apa lo mau, gue ada. Jadi kalau lo mau apa, mau beli apa, apapun, mau sepatu, mau payung, mau kaos, mau makanan, mau elektronik, mau handphone, mau apapun, gue ada. Itu namanya palu gada. Kalau misalkan dropship, biasanya kan sistemnya adalah, kalau seperti yang kalian tahu ya, dropship itu sistemnya adalah kayak kita nyari supplier dulu, ya kan? Kita mikir mau jualan apa, misalnya jualan sepatu, atau jualan kaos, atau jualan tas. Kita cari suppliernya dulu, baru nanti kita diskusi dengan supplier, temukan produknya kita jual. Kalau palu gada, nggak tahu mau produk apa, jualan apa. Pokoknya kita nyari market dulu, customer dulu. Misalnya, kalau dulu misalnya aku ke event-event atau nanya-nanyain orang, kamu butuh apa sih? Kamu misalnya pengen ngadain acara ini, misalnya nikahan atau acara sunatan atau acara apapun ya, dia wedding atau apa, terserah. Pokoknya kamu butuh apa, gua ada. Kayak gitu. Misalnya, oh ini kak butuh dekor misalnya, iya oke, gue ada. Butuh catering, gue ada. Butuh katakanlah pakaian, gue ada. Jadi yang penting dari palu gada ini sebenarnya adalah kemampuan kita untuk mencari sesuatu dengan cepat. Karena gini, kalau misalnya orang minta atau meminta kita sesuatu, kita kan bilangnya ada kayak gitu kan. Nah, setelah itu baru kita nyari. Setelah itu baru kita pusing biasanya. Di mana ya jualnya ya? Ininya berapa ya? Nah, baru kita kasih penawaran. Harganya segini, bisa jumlahnya segini, bisa pesannya dalam waktu sekian katakanlah. Misalnya nih, jualan baju katakanlah. Ada orang butuh baju, katakanlah baju organisasi atau baju partai katakanlah ya. Terus aku bilang, gue ada. Oke, butuh berapa? 500 minggu depan kayak gitu. Ya, oke, gue ada. Nah, gue baru nyari supplier baju kayak gini, nyari yang harganya paling murah, nyari yang bagus, nyari yang kayak gini. Ketemu, setelah itu baru kita tawarkan harga. Ini harganya segini. Gitu. Proses pengerjaannya segini. Kalau deals, dia transfer mungkin DP dulu atau apa, baru kita transfer ke supplier. Nah, selanjutnya itu prosesnya sama seperti dropship. Jadi orang transfer uangnya ke kita, kirim uangnya ke kita, kita minta supplier untuk mengerjakan dan mengirimnya atas nama toko kita. Kayak gitu. Nah, di sistem online ini sebenarnya banyak juga yang menerapkan palu gada. Tidak seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau yang aku jelaskan tadi, yang pertama itu adalah palu gada secara offline. Jadi secara kita mendatangi event-event, menanyai orang-orang dan sebagainya. Nah, kalau secara online ini teman-teman banyak yang mengartikan bahwa palu gada itu kita jualan apapun. Jadi di tokonya itu jualan banyak hal. Ada yang jualan beras, pokoknya satu toko ya, misalnya di Shopee atau di Tokopedia. Ada yang jualan ada produk beras, ada produk baju, ada produk makanan, ada produk elektronik. Pokoknya semuanya ada. Nah, itu di online sekarang itu disebut palu gada. Apa lo mau, gue ada. Jadi tokonya itu campur ibaratnya. Kalau kalian pernah melihat toko-toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan ada satu toko itu nggak jualan satu produk doang, jualannya itu random. Misalnya barang-barang unik katakanlah, biasanya banyak nih toko yang barang-barang, nah itu disebut toko palu gada. Apa lo mau, gue ada. Jadi random gitu. Nah, apakah toko palu gada ini bagus atau
kita lebih baik jualan kayak dropship dulu. Kita cari suppliernya dulu katakanlah, atau tentukan produknya dulu, atau kita palu gada, ya udah pokoknya kita jual apapun kayak gitu. Mana yang lebih bagus? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh teman-teman terutama yang baru mau mulai bisnis. Kak, aku tuh pengen jualan tapi bingung mau jualan apa. Enaknya itu jualan satu produk dulu, misalnya jualan sepatu doang, atau jualan baju doang, atau aku tuh jualan semua hal. Misalnya aku juga jualan baju, jualan sepatu, jadi random. Yaitu tadi, palu gada itu tadi. Enakan yang mana? Nah, kalau misalnya enakan yang mana, jujur menurutku tergantung dari tujuan kita membuat toko. Kalau misalnya tujuan kita itu cuman pengen uang doang, misalnya cuman pengen, ya pokoknya toko itu bisa menghasilkan lah, aku sarankan jualan palu gada aja kayak gitu. Yang penting toko itu nanti bisa ada jualannya, ada atau terjual, bisa mendatangkan uang kayak gitu. Udah, aku nggak peduli tentang mengembangkan toko. Mengembangkan toko ini maksudnya misalnya nih, kita pengen membesarkan nama toko kita, itu akan sangat sulit di palu gada. Kenapa? Karena kita itu produknya akan macam-macam, banyak kayak gitu. Jadi kita akan berusaha memenuhi apa yang diminta customer. Jadi customer minta A, B, C, D, produk A, produk B, produk C. Jadi kita akan memenuhi terus sehingga kita nggak bisa menjaga kualitas yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa meningkatkan kualitas produk kita. Misalnya kita pengen strategi apa, misalnya strategi marketing, bundling atau dan sebagainya, kita nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita produknya random, macam-macam kayak gitu. Makanya akan sangat sulit, bukan nggak bisa ya, akan sangat sulit berkembang atau menjadi besar nantinya. Tapi kalau misalnya kalian itu pengen membangun toko dari nol, dari kecil, dengan kalian menggunakan strategi, dengan kalian pengen bisnis yang macam-macam, misalnya pengen bisnis yang gede misalnya, maka aku sarankan untuk menjual satu jenis produk saja. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu yang jualannya itu cuman satu jenis produk aja. Aku nggak bilang satu produk, tapi satu jenis produk aja, karena itu nanti mempengaruhi brandingnya. Even mereka itu jualan banyak hal, tapi jualan banyak hal itu jualan produk sampingan. Contoh paling gampang, misalnya kalian ke KFC itu biasanya apa? Identiknya ayam kan. Tapi mereka jualan nggak hanya jualan ayam, jualan minuman juga, jualan kayak pie juga, jualan kayak macam-macam lah. McDonald's juga kayak gitu. Produk utamanya apa? Mungkin ayam. Nah, tapi mereka jualan banyak hal, cuma yang diunggulkan tetap ayamnya kayak gitu. Jadi yang diinovasikan itu tetap ayamnya. Nah, produk tambahan ini itu biasanya cuma mengikuti doang. Cuman ya itu tadi, palu gada, biar ada customer datang, buat penarik doang. Tapi produk utamanya itu tetap satu, ayam. Itu brand-brand besar seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen brandnya besar ya pelan-pelan dulu. Atau misalnya kalau misalnya kalian cuman pengen modal, katakanlah aku bisnis itu sebenarnya pengen modal, kan ada banyak nih teman-teman yang aku bisnis itu pengen ngumpulin modal sebenarnya untuk bikin bisnis yang lebih gede. Misalnya nih, aku pengen buka restoran, tapi restoran kan butuh mahal, butuh modal banyak kayak gitu, tapi aku nggak punya modal. Nah, aku bisnis dulu, entah itu dropship ataupun ya itu tadi palu gada, yang penting aku dapat uang. Nah, kalau yang penting aku dapat uang, aku saranin bisnis yang palu gada kayak gitu. Jadi kamu jualan apapun kayak gitu, tapi tetap cari suppliernya dulu, oke? Biar nggak terjadi miss, karena banyak sekali dari teman-teman itu yang terjadi miss. Misalnya kita tuh nggak punya supplier, seperti yang aku jelaskan di pertama tadi yang di offline. Itu sangat beresiko. Makanya aku bilang di awal bahwa palu gada ini bisnis yang semi nekat sebenarnya, karena kita itu nggak tahu suppliernya itu siapa yang akan memenuhi kita. Cuman pokoknya kalau kamu pengen apa, gue ada kayak gitu. Tapi sekarang di online ini teman-teman mulai merubah sedikit konsep palu gadanya. Jadi bukan apa lo mau gue ada, tapi yang penting kita jualan banyak hal. Jadi apapun yang lo mau, misalnya di sini selama ada barangnya, berarti aku bisa memberikan barangnya, aku bisa jualan kayak gitu. Kalau misalnya kalian tertarik dengan bisnis palu gada ini, kalian coba caranya ya, kalian cari supplier dulu. Terutama aku sarankan banget ya, meskipun palu gada itu sebenarnya nggak cari supplier dulu, tapi aku sarankan cari supplier dulu biar lebih aman.
bisa banyak hal, kemudian kalian buka toko. Nah, buka toko ini jualan produk-produk yang dari supplier itu. Kayak gitu. Oke, sama seperti dropship kok. Cuman ya kita jualan banyak produk, itu saja bedanya. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dan memberikan inspirasi bagi kalian buat yang ragu nih mau jualan produk apa, pengen bisnis tapi bingung mau jualan produk apa. Semoga sistem Palu Gada ini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.